Hari ini kita akan membahas, topik yang sedang viral, wacana pemerintah yang membuka peluang bagi koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih, untuk mengelola sektor-sektor strategis termasuk dengan sektor pertambangan dan juga sektor mineral. Untuk membahasnya sudah bersama saya dengan, pengamat ekonomi dari KOR ya, Mas Yusuf Rendy. Mas Yusuf, ini bagaimana KOR melihat, rencana pemerintah untuk memberi ruang bagi koperasi yang akan mengelola tambang. Apakah, kebijakan ini sudah tepat atau seperti apa, Mas? Ya, pada dasarnya sebenarnya kan kalau kita bicara usaha pertambangan itu karakteristiknya itu relatif berbeda dengan sektor pertanian ataupun perdagangan kecil yang memang selama ini menjadi domain ya alami dari koperasi desa yang sudah pernah berjalan di Indonesia. Kita paham bersama bahwa pertambangan itu dia memerlukan modal yang cukup besar, kemudian juga dibutuhkan teknologi yang cukup tinggi. Dari sisi keahlian juga pekerjanya harus ada keahlian teknis yang bersertifikat. Lalu ada juga aspek standar ya, standar keselamatan dan lingkungan yang cukup ketat serta masalah tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagian besar koperasi desa di Indonesia saat ini masih kalau menurut kami menghadapi keterbatasan serius pada aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Dari sisi sumber daya manusia misalnya, jarang kemudian kita menemui tenaga ahli yang sifatnya spesifik ya, ke ahli geologi, katakanlah seperti itu, atau katakanlah misalnya insinyur yang punya spesifikasi di pertambangan atau spesialisasi kesehatan dan lingkungan yang skup kerjanya itu berada di tingkat desa. Sementara kalau kita lihat dari sisi permodalan, eh, umumnya ya simpanan anggota koperasi itu biasanya kecil dan kalau kita bicara yang sudah-sudah akses terhadap pembiayaan bank terbatas karena kita paham bahwa koperasi itu dia resikonya cukup besar sehingga ya memang kurang 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 menarik bagi perbankan untuk kemudian masuk ya. Jadi juga ada masalah agunan yang harus memang biasanya dipersyaratkan oleh bank ketika kita berbicara permodalan dan ini yang kerap kali juga menjadi permasalahan tata kelola permodalan untuk operasi yang sudah berjalan sejauh ini. Nah, sementara kalau kita bicara tata kelola secara umum, ya pengalaman di banyak katakanlah BUMDes misalnya ya, dan juga koperasi juga menunjukkan adanya potensi ya kerentanan terhadap elite capture, mismanagement dan lemahnya mekanisme dari akuntabilitas internal. Jadi katakanlah misalnya ketika aliran permodalan atau dana itu kemudian masuk, ini bisa di capture oleh eh, kelompok-kelompok tertentu karena tadi strukturnya yang relatif masih belum baik, kemudian juga ada risiko penyalahgunaan dan konflik kepentingan internal ya di desa yang mungkin akhirnya tidak kemudian bisa menjalankan aspek dari koperasi yang seharusnya berguna untuk semua anggotanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara konteks koperasi yang nantinya dibuka peluangnya untuk mengelola tambang, ini menurut kami memang banyak pekerjaan rumah yang sebenarnya masih harus dikerjakan ya. Tadi aspek-aspek seperti risiko, kemudian juga tata kelola itu juga eh, selama ini masih menjadi permasalahan dalam eh, tata kelola koperasi di Indonesia selama ini sejauh ini seperti itu. Lalu kalau kita bicara spesifik ya misalnya koperasi Desa Merah Putih pun kita juga paham bahwa misalnya dalam diskusi publik saat ini kan ada permasalahan atau sorotan yang diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih karena tadi permasalahan belum jelasnya ya fungsi dari Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga masih belum jelasnya juga sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini mau dibawa kemana ya, artinya apakah dia akan menjadi semacam retail modern ya, menyaingi retail modern atau hub dari barang-barang yang diproduksi di desa sehingga nantinya itu akan semacam memotong mata rantai pasokan yang mungkin selama ini terlalu panjang bagi petani sehingga dengan adanya Kopdes Merah Putih ini relatif lebih pendek. Awalnya kan memang seperti itu, tapi sekarang tujuan dari awal yang pembentukan Kopdes Merah Putih itu belum belum terlalu terlihat dan kita juga harus akui juga misalnya masalah
tata kelola dan juga lokasi dari Kopdes Merah Putih yang selama ini menjadi sorotan publik ya, yang lokasinya memang tidak tidak cukup cukup strategis dan memang dipertanyakan gitu. Jadi di luar tadi ya ada aspek yang sebenarnya memang kerap kali memang harus berbeda gitu ya kalau kita bicara koperasi yang umumnya dia mengelola aspek perdagangan ataupun misalnya aspek pertanian, lalu kalau dikaitkan dengan pertambangan itu relatif berbeda ininya diskusinya, dan banyak yang sebenarnya cukup beresiko kalau seandainya dijalankan oleh koperasi ya. Tadi masalah sertifikasi lingkungan, kemudian sertifikasi tenaga ahli misalnya, masalah permodalan itu menjadi permasalahan, dan juga kalau dikaitkan dengan Koperasi Merah Putih, masalah diskusi publik mengenai tadi ya peruntukan dari Koperasi Desa Merah Putih yang sejauh ini memang belum belum clear nih mau dibawa kemana arah dari Koperasi Desa Merah Putih. Jadi menurut kami memang ini perlu dimatangkan terlebih dahulu, perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum kemudian wacana ini betul-betul diwujudkan. Baik, artinya memang kalau dari pengamat ekonomi ini melihat sebenarnya masih ada keterbatasan terkait dengan kapasitas SDM begitu ya Mas, tata kelola dan lain sebagainya untuk koperasi begitu. Tapi Mas, kalau misal jika koperasi ini diizinkan mengelola tambang begitu, dari Mas sendiri melihat ini seberapa besar nanti manfaat ekonominya yang akan dirasakan oleh masyarakat desa, Mas? Iya, kalau eh, yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah desainnya. Desainnya nanti seperti apa? Katakanlah koperasi ini dalam menjalankan izin tambang ini. Kalau bayangan kami sebenarnya bisa saja kemudian ini koperasi ini misalnya mengambil peran di mana masyarakat desa diberikan skala kecil ya untuk aspek penambangan. Misalnya kalau mencontoh penambangan timah aluvial di katakanlah misalnya di Bangka Belitung misalnya ya, atau tambang-tambang kecil yang memang relatif dekat dengan masyarakat di desa. Harapannya dengan masyarakat bisa ikut terlibat gitu ya dari tambang-tambang kecil ini, itu nantinya masyarakat bisa tentunya memperoleh pendapatan langsung ya dari sana. Kemudian juga koperasinya juga bisa mendapatkan semacam tambahan melalui dividen anggota ya. Serta kalau misalnya sekali lagi ya, yang perlu kami garis bawahi adalah kalau didesain secara tepat, itu juga berpotensi bisa memberikan kontribusi ke pendapatan asli desa yang digunakan, yang nantinya ya dapat digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan dasar seperti itu. Jadi ini adalah skenario-skenario yang kemudian bisa muncul kalau misalnya nanti ternyata koperasi itu dia dikelola secara lebih profesional dan juga diberikan mandat atau diperbolehkan untuk mengelola tambang. Namun kalau menurut kami sekali lagi kami harus sampaikan bahwa manfaat ini yang tadi kita diskusikan itu bersifatnya itu bersyarat dan skalanya terbatas gitu ya. Karena kalau kita bicara tambang, umumnya kan proyek pertambangan itu ada yang skala kecil, tapi kalau menurut kami relatif terbatas. Yang adanya itu lebih besarnya itu skala pertambangan itu dalam skala menengah hingga besar gitu ya. Terutama kalau kita bicara komoditas tambang seperti katakanlah nikel atau tembaga gitu ya. Jadi biasanya skala-skala komoditas tambang yang kami sebutkan tadi itu sifatnya lebih besar, dan biasanya manfaat ekonomi yang kemudian muncul itu biasanya digunakan atau dikelola oleh negara, atau juga biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya lebih besar gitu ya. Dan dari sana kalau seandainya negara yang mengelola, biasanya manfaat ekonominya itu muncul dari pendapatan katakanlah misalnya pajak, royalti, dan program tanggung jawab sosial perusahaan ya, yang biasanya memang dijalankan oleh perusahaan yang mengelola tambang. Jadi kalau bicara konteks tadi ya skalanya memang terbatas pada skala kecil, dan kalau kita bicara tambang yang ada saat ini memang lebih banyak pengelolaan tambang itu mainnya di skala-skala besar, terutama tambang yang saat ini memang dominan di Indonesia ya, seperti katakanlah tadi saya sebutkan nikel dan juga tembaga gitu. Jadi kalau misalnya mau dipaksa ya nantinya koperasi desa itu bukan jadi
operator ataupun penggerak utama ekonomi gitu ya. Karena sekali lagi dia bermainnya memang di skala-skala kecil seperti itu. Baik, Mas, kalau kita berbicara terkait dengan pertambangan ataupun mineral, ini biasanya akan berkaitan juga dengan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini apa risiko-risiko yang perlu diantisipasi, Mas, baik dari tata kelola, transparansi, dan mungkin terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, ini seperti apa, Mas? Iya, ya kita paham sekarang misalnya pertambangan di daerah-daerah sentra tambang ya, baik itu yang ada di Sulawesi, baik itu ada yang ada di Maluku, itu tidak bisa kita lewatkan saat ini memang tengah menghadapi permasalahan degradasi lingkungan, ya, aspek lingkungan. Dan itu sebenarnya juga bukan rahasia umum ya, itu sebenarnya sudah disampaikan. Makanya tadi di awal diskusi kami juga menyampaikan kalau kita bicara aspek memberikan mandat koperasi untuk mengelola tambang, itu ada aspek yang sulit kemungkinan dipenuhi oleh koperasi. Dalam hal ini misalnya aspek tadi ya tata kelola lingkungan, kemudian aspek keselamatan gitu ya. Jangan lupa juga ketika kita bicara aktivitas pertambangan, itu kan juga ada aspek keselamatan di sana. Dan kalau kita bicara pengalaman, ya koperasi yang selama ini kan jalan atau cara kerjanya itu tidak pada sektor pertambangan, biasanya sektor katakanlah pertanian, perdagangan gitu ya. Jadi di sana tidak ada pengalaman untuk kemudian punya pengalaman dalam mengelola tadi aspek keselamatan, aspek kesehatan dan aspek keberlanjutan. Kalau misalnya ingin dipaksakan ya mau tidak mau ya koperasi itu harus punya tadi ya tenaga ahli yang memang mengerjakan hal tersebut gitu. Tapi kalaupun misalnya dipaksakan ada tenaga ahli, jatuhnya bukan kayak koperasi sebenarnya. Jadi lebih jatuhnya kepada kayak perusahaan umum seperti seperti perusahaan-perusahaan tambang yang secara legal berjalan seperti itu gitu. Jadi bahwa adanya permasalahan lingkungan dan keberlanjutan itu memang menjadi salah satu tantangan ya dalam tata kelola pertambangan di Indonesia saat ini. Makanya juga sebenarnya pemerintah juga sudah aware terhadap permasalahan tersebut dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Makanya sembari mencari jalan keluarnya, menurut kami sebaiknya juga tidak usah istilahnya tidak usah ditambah lagi permasalahannya dengan mau melibatkan koperasi di aspek yang sebenarnya tidak ada pengalaman di dalam hal tersebut gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mau tetap menjalankan koperasi katakanlah koperasi Desa Merah Putih, ya fokus saja pada tujuan awalnya ya. Kan tujuan awalnya yang kita tahu, yang kita dengar kan tadi juga sudah sempat saya singgung itu untuk memotong mata rantai dari petani ke retail yang tadinya mungkin panjang harus lewat tengkulak dan sebagainya itu berusaha diselesaikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tapi sekarang kan agak berubah nih aspek dari tujuan awalnya. Nah, makanya ini perlu diperbaiki lagi gitu, diluruskan lagi nih dari tujuan awalnya. Aspek-aspek yang berkaitan di luar hal itu menurut kami sebisa mungkin dihindari terlebih dahulu ya. Artinya kalau kita bicara tadi ya Koperasi Desa Merah Putih mau dilibatkan dalam pertambangan, perlu ada semacam kajian awal terlebih dahulu. Apakah bisa kemudian koperasi desa secara umum dan koperasi desa Merah Putih bisa ikut terlibat dalam pengelolaan hal yang sebenarnya cukup rumit untuk bisa dijalankan oleh lembaga sekelas koperasi. Jadi ya saya kira banyak pekerjaannya termasuk tadi masalah lingkungan yang sebenarnya cukup besar dan berat kalau misalnya mau dibebankan kepada entitas bisnis yang kecil seperti Koperasi Desa Merah Putih. Baik, Mas Yusuf. Tapi kalau Mas Yusuf melihat apakah kebijakan ini berpotensi untuk mempengaruhi iklim investasi khususnya di sektor pertambangan? Ini kira-kira akan seperti apa sih Mas tanggapan dari para investor begitu? Iya, kalau investor sebenarnya nanti dia perlu melihat dulu gitu ya. Kalau sekarang kan baru wacana, dia belum jelas bagaimana keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih di sektor pertambangan tersebut gitu. Jadi selama kemudian ini tidak
mempengaruhi atau mengubah kerja dari sektor pertambangan saat ini, reaksi dari investor ataupun reaksi secara umum dari pelaku usaha itu mungkin tidak terlalu akan banyak berubah secara signifikan. Nah, yang mungkin akan berubah kalau misalnya ternyata nanti ada wacana ini kemudian jadi dijalankan, lalu eh, sektor dari pertambangan itu katakanlah misalnya harus terafiliasi dengan salah satu koperasi misalnya di satu desa misalnya. Nah, di situ mungkin yang kemudian akan ada kalkulasi ulang dari para pelaku usaha di sektor pertambangan bagaimana kemudian eh, skema bisnis tersebut jika dijalankan apakah hal-hal apa saja yang kemudian akan diubah dari sisi mereka gitu ya untuk melihat apakah kebijakan baru ini misalnya akan mempengaruhi katakanlah misalnya cara kerja atau mungkin cara alokasi penghasilan misalnya itu baru akan mempengaruhi. Tapi kalau selama ini masih menjadi wacana dan kemudian juga belum terlalu jelas gitu, saya kira secara umum ya kalau kita bicara investor di sektor pertambangan mungkin tidak tidak akan terlalu lebih akan tidak terlalu banyak terpengaruh gitu. Mereka tentu akan lebih banyak menunggu gitu ya, lebih banyak menunggu apakah ini wacana hanya sekedar wacana atau nanti kemudian bisa dijalankan. Nah, lebih jauh kalau menurut kami sebenarnya di luar ya, di luar konteks Koperasi Desa Merah Putih yang istilahnya diberikan mandat untuk mengambil peran pada sektor pertambangan, sebenarnya sebisa mungkin kami berharap bahwa pemerintah tidak kemudian mengeluarkan kebijakan yang secara tiba-tiba gitu ya. Perlu ada semacam semacam sounding awal bahwa ketika pemerintah ingin mengambil kebijakan ini didahului dari pertimbangan yang matang, pertimbangan yang jauh melibatkan stakeholder yang berkaitan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut gitu. Jangan sampai kemudian sebuah kebijakan ya apapun ya kebijakannya termasuk kebijakan sektor pertambangan itu muncul secara tiba-tiba tanpa adanya semacam sounding awal, tanpa adanya semacam preliminary studi gitu ya untuk melihat bagaimana dampak dari sebuah kebijakan itu bisa dijalankan. Karena kalau seandainya kebijakan itu muncul tiba-tiba dan dinilai oleh pelaku usaha itu akan memberatkan, ya itu yang kemudian akan mempengaruhi ya tadi iklim investasi secara umum karena sekali lagi sebenarnya logikanya sederhana ketika mereka merasa terbebani dengan kebijakan tersebut, ya mereka tentu akan melakukan kalkulasi ulang terkait bagaimana target mereka dalam katakanlah misalnya melakukan ekspansi usaha, bagaimana kemudian aspek mereka dalam melakukan investasi, dalam menambah mesin misalnya gitu, itu akan memberikan dampak. Jadi sekali lagi kalau kita bicara konteks di luar ya, di luar aspek pertambangan yang kita diskusikan saat ini, intinya adalah jangan kemudian pemerintah keluar dengan kebijakan yang tiba-tiba gitu ya. Harus ada semacam sounding, ada preliminary study, melibatkan banyak pihak sebelum kemudian kebijakan itu ditetapkan untuk dijalankan. Baik, artinya saat ini juga para investor dan pengaruhnya terhadap iklim investasi ini kita masih wait and see terlebih dahulu ya Mas. Mas, tapi ini juga mungkin yang sering menjadi sorotan kalau kita berbicara terkait dengan tambang dan juga mineral adalah penyalahgunaan izin begitu ya Mas ya. Ini sebenarnya seperti apa sih Mas yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin atau mungkin konflik kepentingan terhadap pengawasannya? Mungkin tadi seperti yang Mas Yusuf katakan melibatkan stakeholder-stakeholder terkait atau seperti apa, Mas? Intinya kalau kita bicara izin itu harus terkoneksi antara itu tadi ya stakeholder, kementerian dan lembaga yang berkaitan gitu untuk memastikan bahwa ketika izin dikeluarkan itu memang sudah melewati proses yang dipersyaratkan gitu ya. Tidak ada kemudian proses yang terlewat. Kemudian tidak ada lagi misalnya izin itu diberikan karena misalnya ada aspek lain yang sebenarnya di luar dari ketentuan yang sudah disepakati bersama dalam ketentuan kebijakan untuk memberikan izin-izin termasuk izin pertambangan gitu. Jadi saya kira sekarang kalau kita bicara aspek progres pemerintah harus diakui juga sudah banyak
berproses gitu ya, progres untuk memastikan bahwa izin itu keluar dan kemudian memperkecil ruang gerak dari tambang-tambang ilegal itu saya kira itu sudah dijalankan. Sekarang menurut kami yang perlu ditekankan atau perlu dilakukan adalah memastikan apa yang sudah dijalankan itu berjalan secara optimal di lapangan, terutama dalam proses pengawasan ya. Karena bisa jadi kemudian di tataran izin itu kemudian jalan atau tidak ada masalah, tapi ketika sudah di lapangan ada masalah-masalah yang kemudian muncul, termasuk tadi ya masalah izin tambang yang sifatnya ilegal seperti itu. Jadi kalau menurut kami dari sisi pemerintah seharusnya lebih lebih kepada memastikan saja bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini itu optimal dalam konteks tadi ya pengawasannya, kemudian juga jangan kemudian pertambangannya muncul ilegal dan ya tadi ya dikuasai oleh katakanlah kelompok-kelompok tertentu itu kan yang sebenarnya dihindari. Jadi peran pemerintah menjadi sangat sangat krusial untuk memastikan perizinan dari tambang-tambang ilegal ini bisa berkurang seperti itu, Mbak Rika. Baik, Mas Yusuf, terakhir, ini kalau Mas Yusuf melihat ini kan memang masih menjadi sebuah wacana, tapi kalau misalnya ini nanti akan terrealisasi begitu ya, dalam jangka panjang apakah kebijakan ini berpotensi, memperkuat ekonomi desa atau justru akan membebani koperasi dengan usaha yang terlalu kompleks? Tadi sebenarnya sudah di-spill oleh Mas Yusuf juga ya, ini nanti tergantung seperti apa dengan tata kelolanya dan lain sebagainya. Ini gimana Mas untuk, pertanyaan terakhir? Ya, yang pasti tentu kita harus dulu memberikan tugas yang jelas gitu ya kepada koperasi. Dalam ini katakanlah koperasi Desa Merah Putih. Eh, Tugas yang jelas ini kemudian nanti disesuaikan dengan apa aspek dari tata kelolanya, aspek dari sumber dayanya gitu. Itu yang akan mengikuti. Tapi sekali lagi kalau kita bicara konteks saat ini, memang eh, kalau kita perhatikan eh, sektor dari pertambangan itu nampaknya belum belum terlalu terbiasa untuk bisa dilakukan dari sisi eh, koperasi gitu ya. Mereka dari pengalaman-pengalaman memang banyaknya koperasi itu berkaitan dengan pertanian, kemudian juga tadi ya eh, masalah dari perdagangan gitu. Itu lebih lebih familiar gitu. Dan kalau seandainya diberikan beban tambahan tanpa adanya pelatihan dan juga tanpa adanya apa ya modal yang tidak hanya dari sisi aspek permodalan dari sisi katakanlah dana gitu, tapi juga permodalan tadi ya pelatihan sumber daya, kemudian juga pelatihan untuk mengetahui aspek-aspek resiko itu nantinya akan membebani dari kooperasinya itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut kami ya perlu dipertegas dulu, perlu dilihat dulu tujuan dari kooperasinya. Sekali lagi, jangan kemudian kooperasi diberikan mandat yang sebenarnya mungkin tidak tidak umum gitu ya untuk diberikan. Karena ketika itu diberikan kepada koperasi dengan mandat yang besar dan tidak umum, itu nantinya juga akan menjadi beban untuk koperasinya dan bisa jadi juga menjadi beban bagi desanya ya di desa tempat koperasi itu berada gitu. Jadi kalau hemat kami ya ini perlu direncanakan dengan matang, perlu ditinjau terlebih dahulu sebelum kemudian kebijakan ini dijalankan secara full gitu ya. Kami berharap bahwa uh, pemerintah fokus dulu pada tata kelola ataupun evaluasi ya dari Koperasi Desa Merah Putih yang ada saat ini karena saya kira pekerjaan rumahnya cukup cukup banyak gitu. Artinya ada evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan sebelum kemudian kita mendiskusikan bagaimana pemberian mandat tertentu dalam hal ini pertambangan ke koperasi gitu. Jadi fokusnya perbaiki dulu tata kelola koperasinya baru kita bicara hal lain di luar itu. Baik, Mas Yusuf, terima kasih banyak untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Tentunya kita berharap agar wacana ini benar-benar dikaji lagi ya Mas ya secara matang agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi ini dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek tadi yang sudah disebutkan, baik itu tata kelola, kemudian lingkungan dan juga kepastian investasi. Terima kasih banyak Mas Yusuf untuk waktunya.